Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menganalisis 7 saham ya, dimana saya ingin melihat dan mereview bagaimana pergerakan saat ini atau pergerakan terbaru dari 7 saham ini. Oke, sebelumnya untuk kalian yang belum subscribe channel ini bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian untuk agar kalian tidak ketinggalan dari video-video terbaru yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang baru gabung atau baru terjun ke dunia saham ini, bisa cari materi saham ya di bagian playlist atau di bagian beranda. Di sini kalian bisa cari aja di sini ya, masuk ke beranda dan kemudian scroll ke bawah. Di sini ada playlist materi saham, jadi kalian bisa belajar dari awal ini, dari nol semuanya, dan kalian tinggal simak aja, pasti kalian bisa mengerti. Kalau nggak ngerti, kalian bisa juga gabung di grup WhatsApp kami ya. Di sini kita bisa sharing bareng dan istilahnya ya tukar ilmu ya, tukar pengalaman dengan member-member yang lain. Oke, lanjut aja. Untuk pertama dari 7 saham yang pertama yang akan kita lihat adalah saham MTEL. Oke, MTEL ini sendiri kemarin ternyata dia ya masih stabil ya, masih bergerak di atas area, di dalam area sini masih bergerak sideways ya. Oke, ini saya hapus aja, berarti kan pergerakannya masih konsisten seperti ini ya. Oke, berarti di sini ada akan seperti ini dan ke sini seperti ini ya. Oke, seperti itu. Coba kita lihat dari risk rewardnya sendiri untuk saham ini. Berarti kemarin dia sudah sempat turun ya. Di sini kita masuk di sini misal dengan cut loss kita di sini dan resisten kita di sini ya. Dimana adalah area resisten sebelumnya di harga 835. Jadi kalau bisa dibilang masih bagus ya. Cuman ada kemungkinan dia akan bergeraknya agak lama ya, agak lambat dibandingkan seperti pola sebelumnya. Ketika di harga sini dia bukannya langsung naik ke atas ini, tapi dia bergerak sideways dulu, turun ke bawah sini dan baru sampai ke sini. Itu pun nggak sempat menyentuh ya, cuman mendekati aja. Oke, seperti jadi kalau kita masuk di sini misal agak lama ya untuk sampai ke area resisten ini, tapi nggak menutup kemungkinan juga ya, namanya kita nggak tahu kan pergerakan suatu harga itu seperti apa. Jadi sama seperti sebelumnya, di sini cuma butuh beberapa candle aja dan sampai ke sini. Tapi kalau kita masuknya pas di sini ternyata dia kembali turun lagi. Tapi kalau di sini bisa kita lihat ya dekat ya, hampir dekat dengan area supportnya seperti itu. Tapi kalau untuk kalian yang mau saham MTEL ini mau ambil ya bisa ambil di harga sekarang, harga penutupan hari ini di harga 775 misalnya, dengan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini, dimana di harga 735 ya. Kalau area sini sendiri adalah batas bawahnya adalah harga 740. Jadi kalau ternyata dia ngejebol harga 740, kita bisa keluar dulu ya. Oke, dengan harapan kita dia bisa sampai ke harga 835, itu adalah resisten terdekatnya, dimana ini adalah base nya, istilahnya area dimana dia akan bergerak sideways seperti ini. Jadi turun ke support dan naik ke resisten, turun ke support dan naik ke resisten, sampai akhirnya dia akan menentukan kemana arahnya. Kalau ternyata dia ngejebol area sini berarti dia downtrend, tapi kalau dia ngejebol area atas sini, ngejebol harga 835, berarti dia akan bergerak uptrend setelah bergerak konsolidasi seperti ini. Oke, seperti itu ya. Di mana di sini juga kalau dari dari RSI-nya sendiri dia sudah hampir naik ke atas, hampir menyentuh area 50 ya. Jadi di sini area 50 apakah menjadi resisten dan kemudian ketika nyentuh area 50 dan kemudian kembali reject ke bawah, ataukah area 50 ditembusnya dan sampai ke area selanjutnya, dimana sebelumnya di sini RSI ini dia sampai ke area 70. Oke, kita lihat aja nanti apakah dia di sini breakout ataukah ternyata mental ya. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau mau masuk kita harus tahu ketika kita masuk ke sini kita punya resiko sekitar 5,16% ya untuk ketika dia ngejebol area sini. Jadi itu adalah persentasi cut loss kita dan persentasi take profit kita ada di sini di persentasi 7,74% dengan harga 835. Selanjutnya yang akan kita lihat adalah saham ERA. Oke, saham ERA ini ternyata dia juga area sini kemarin sempat di breakout dan kemudian di breakdown lagi dan kemudian beberapa kali di sini menjadi area resisten yang kuat, dan kemudian hari ini dia naik sekitar 4,31%. Dan kalau kita lihat lagi dari risk rewardnya seperti apa, di sini cut loss kita di sini dan resisten kita di sini ya. Misal di sini, dimana itu adalah area support dan resisten sebelumnya di harga 625, berarti bisa dibilang ya 1:1 ya, tapi lebih tinggi persentase cut lossnya dibandingkan dengan
dengan presentasi take profitnya. Tapi kalau menurut saya amannya kita tunggu aja dia breakout sekali dari area sini ya. Dari area sini dimana batas bawahnya adalah 620 dan batas atasnya adalah 625 ya. Kalau di sini kan kita agak rancu ya, dimana di sini juga bisa dibilang ini adalah resisten nggak begitu kuat ya, bisa dibilang resisten minornya. Oke, jadi kalau mau amannya kita ambil aja ketika dia sudah breakout dari area sini. Misal di sini kita ambil buy on breakout di harga 630. Cut loss kita di sini aja dengan harapan kita dia bisa sampai ke area resisten sebelumnya. Di sini resisten, di sini resisten. Jadi di harga 685 dengan presentasinya 8,73%. Jadi kita bisa tunggu aja dia breakout dari area sini. Tapi kalau ternyata dia nggak breakout juga, ya bisa kita tunggu aja dia kembali retest lagi ke area sini ya untuk mempersempit wilayah cut loss kita. Misal dia kembali retest ke bawah sini, misal di harga 590 misalnya kita ambil, dan cut loss satu tick aja di bawah area sini dengan resisten kita sampai ke sini ya. Oke, jadi misal kita ambil di harga 590 dengan cut loss kita di harga 585 dengan presentasi dengan wilayah resisten kita yang bisa kita harapkan pertama kali adalah di sini di harga 625 ya, dengan presentasi 5,95% dan cut loss kita adalah 0,85% seperti itu. Tapi kalau ternyata harga 585 kembali di breakdown lagi, kita bisa tunggu aja di area sini ya. Di area sini adalah area batas atasnya 560 dan batas bawahnya adalah 555, dan di sini juga ada garis MA 50-nya seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya sendiri, menariknya saham ini ketika dia sudah breakout atau berada di atas area sini atau berada di atas harga 625. Tapi tetap kalau ternyata dia nanti breakdown ke bawah, ya sudah kita bisa jemput juga di bawah sini, misal di harga 590-nya. Tapi kalau ternyata 580 dijebol juga, kita bisa tunggu lagi dia sampai ke area sini ya, dimana di sini juga ada garis MA 50-nya. Ya, dari area sini juga dia kalau dari pola sebelumnya ya di sini nggak ada yang nyentuh area 70, tapi di sini sampai di sini dan kemudian pada reject semua ya di area 66 ini. Nah, di sini juga berarti dia sudah mendekati, apakah dia nanti kembali reject lagi turun ke area 50 atau lanjut naik. Sepertinya akan, kalau di area resinya ada kemungkinan dia akan kembali turun ya di sini. Oke, berarti kita masih ada kesempatan untuk saham era ini masuk di harga mendekati area 585 ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan melihat saham Breeze. Oke, saham Breeze ini coba kita lihat, ternyata dia masih downtrend ya. Ini saya hapus dulu. Masih downtrend dimana garis MA 50 masih berada di bawah garis MA 200 dan candle-candle juga ternyata masih berada di bawah garis MA 50-nya, tetapi dia bergerak sideways di dalam area sini. Oke, jadi sekarang sendiri kalau kita hitung dari rewardnya mesti nggak bagus ya di sini, dimana cut loss kita sekitar 7% dan resisten kita juga cuman sekitar 5,99%. Jadi kita tunggu aja dia kembali ke area sini, misal mendekati, kita nawar di harga 1510 dengan cut loss kita 3,31% dan resisten kita juga sama ya di area sini sebelumnya di harga 1700 misalnya dengan presentasi 12,58%, dimana ini adalah area support sebelumnya. Di sini support ya, dan kemudian di sini juga ada area resisten ya, sini resisten, dan kemudian di sini juga adalah area retestnya, retest ketika dia di breakout. Ya, seperti itu ya. Jadi untuk saham Breeze ini kita tunggu aja dia turun ke area sini. Coba itu dari resinya gak sama ya, resinya ternyata dia sudah menungkik, jadi bisa jadi dia akan menyentuh area 30-nya ini. Oke, mendekati area 30-nya ini, apakah dia sampai ke area 30 dan kembali mantul lagi ke atas, ataukah malah ngelanjut jebol? Berarti kalau dia menyentuh area 30, di sini juga candle-candle ini akan sampai ke harga minimal ke harga 1510 ya. Oke, untuk saat ini kita awasi dulu pergerakan saham Breeze ini seperti apa. Apakah dia sampai ke sini dan mantul, apakah sampai ke sini dia akan ngejebol lagi area sini. Oke. Selanjutnya yang kita lihat adalah saham JPFA. Dia masih, kalau JPFA ini masih tertahan kuat di bawah resisten trendline downtrendnya ya di sini. Di sini adalah resisten trendline downtrend mayornya, dan kemudian dia sampai sekarang masih belum juga berhasil ngejebol area resisten trendline downtrendnya ini. Oke, jadi untuk JPFA ini sendiri kita masih menunggu momentum di mana ketika dia berhasil nge-breakout area resisten ini. Kalaupun dia nggak berhasil nge-breakout area resisten trendline downtrendnya ini, kita tunggu dia sampai kembali
turun lagi ke bawah sini, dimana batas atasnya adalah 1555 dan batas bawahnya adalah 1540 ya. Jadi untuk kalian yang masih nanya gimana JPFA, ya ini jawabannya, dia masih tertahan di resisten trendline downtrend yang sangat kuat, ini bisa dibilang sangat kuat ya ini. Dari berapa kali dia untuk mencoba untuk nge-breakout ternyata gagal semua. Oke, jadi seperti itu. Jadi kita bisa mulai melirik saham JPFA ini ketika dia sudah breakout dari resisten trendline downtrendnya ini, ataupun kalau mau tektok kita bisa tunggu dia sampai ke bawah sini, misal di harga 1555, dimana ini adalah area support sebelumnya ya. Oke, seperti itu untuk JPFA. Dan di sini juga ada pantulan ya, kalau dari RSI-nya ada pantulan dari area 50, dia ada indikasi bergerak naik. Nah, apakah dia akan sama seperti RSI-nya dia naik? Apakah dia akan ngejebol area resisten downtrend ini atau enggak ya? Oke, kita lihat aja nanti ke depannya. Yang pasti saham JPFA ini untuk saat ini belum saya rekomendasi untuk kita beli. Kita hanya bisa mengawasi aja dulu seperti apa. Tapi di sini ada indikasi bagus ya, dimana candle sudah bergerak di atas garis MA 50-nya. Tapi jangan lupa di atasnya masih ada garis MA 200 yang berfungsi menjadi area resistennya. Selanjutnya kita akan lihat saham PTDU. Oke, PTDU hari ini juga ARB ya. Oke, ini berarti garis support resistennya juga belum ada. Saya akan buatkan, berarti ini sahamnya masih baru ya. Masih baru di watchlist saya. Coba kita lihat di sini. Oke, ini adalah garis support resisten. Ini adalah garis resisten trendline downtrendnya. Di sini ya seperti ini, dan kemudian dia kalau kita lihat sendiri di sini ada pantulan ya, di sini ada pantulan. Oke, ada pantulan dan ternyata lanjut masih di breakdown juga. Kita lihat lagi untuk harga terendahnya nggak ada ya, nggak ada. Ternyata dia sekarang udah berada di harga terendahnya untuk saham PTDU ini. Oke, berarti sekarang sendiri untuk area pantulan sebelumnya juga sudah di breakdown, dan kemudian kita akan lihat sendiri sampai kemana lagi dia akan terbentuk pola lowernya yang baru. Berarti secara trennya sendiri saham ini masih kuat ya downtrendnya, dimana di sini dia masih berada di bawah garis resisten trendline downtrendnya, dan kemudian di sini sempat ada pantun dan itu juga di breakdown lagi. Oke, berarti untuk PTDU ini jangan dulu bermain di saham ini ya, agak beresiko, tapi nanti kita tunggu sampai dia membentuk pola, istilahnya pola apa ya, pola sideways ya. Misal di sini dia nanti turun ya, misal nanti dia di sini turun seperti ini, dia turun ke sini, turun sampai sini misalnya, dan kemudian dia bergerak sideways seperti ini. Sudah ada dua pantulan lower istilahnya. Oke, misal di sini ada lower, di sini lower, kita misal ketika di sini dia menyentuh area sini lagi, kita bisa mulai ambil dengan harapan dia akan sampai ke resisten sebelumnya. Jadi ada kemungkinan dia akan bergerak sideways seperti ini. Tapi untuk saat ini sendiri ini masih istilahnya skenario saya, Jadi setidaknya ada dua pantulan, dan kita lihat kalau ada pantulan itu berarti dia sudah membentuk pola istilahnya bergerak sideways. Jadi mungkin di pantulan ketiga ketika dia menyentuh area supportnya, kita bisa mulai cicil ambil. Tapi kalau ternyata masih seperti ini, masih lanjut turun dan masih membentuk pola lower low, jadi dimana lower low terbentuk itu berarti lowernya semakin rendah ya di sini ya. Di sini kita lihat seperti ini adalah lower ya, ini lowernya, dan kemudian ini juga ada lower juga, dan di sini juga lower low lagi. Dan di sini nanti apakah ini juga bisa dibilang lower low lagi ya. Oke, jadi selagi lower low-nya masih terbentuk berarti saham itu masih positif atau masih bergerak downtrend. Jadi sini juga sahamnya menungki ya, dari RSI-nya juga menungki, sudah mengejebol area 30. Jadi ada kemungkinan dia akan sampai ke area selanjutnya di area 20-an ini ya. Oke, seperti itu untuk PTDU. Selanjutnya ada saham TRJA. Oke, TRJA ini sendiri ternyata dia juga sudah ngejebol area ini, dimana area sini batas atasnya saya buatkan di harga 392 dan batas bawahnya ada harga 366, dimana ini adalah area support sebelumnya. Di sini support, di sini support, dan kemudian sudah area ini hari ini dia ARB juga dan dijebol juga, tetapi dia masih ada harapan di garis MA 200 nya ini. Jadi kita pantau aja untuk TRJA ini apakah garis MA 200 ini mampu menyelamatkan atau menahan pergerakan penurunannya. Jadi kalau ternyata garis MA 200 nya ini dijebol juga, nanti kita akan buat review selanjutnya di manakah akan berlabuhnya saham ini ya. Oke, bisa kita lihat juga di sini ada area juga
Saya buatkan aja sekarang untuk kemungkinannya. Jadi kalau garis MA 200-nya itu dijebol, kita masih punya area sini ya, dimana area ini adalah area resisten sebelumnya. Oke, di sini. Jadi misal dia masih, kalau garis MA 200 dijebol juga berarti dia masih ada kemungkinan akan sampai ke area sini 318 atau batas bawahnya 308. Apakah dia bisa kembali bertahan mantul di area sini atau enggak? Oke, untuk saat ini sendiri kita hanya bisa memantau aja ya, karena di sini penjualannya atau penurunannya terus menerus ya di sini di candle di saham TRJA ini, dimulai dari candle ini tanggal 25 Maret sampai sekarang dia merah terus dan ARB terus berjilid-jilid ya. Oke, seperti itu untuk saham TRJA. Kalau dari RSI sendiri dia sudah menukik tajam, di sini juga sudah mendekati area 30. Apakah di area 30 akan kembali mantul ke atas seperti pola sebelumnya, ataukah area 30 juga akan ditembus lagi? Berarti kalau dia menyentuh area 30 ada kemungkinan dia sampai saat ini akan menyentuh MA 200-nya ya di sini ya. Di hampir dekat. Oke, seperti itu untuk saham TRJA ini. Selanjutnya kita akan melihat saham WMUU. Oke, WMUU ini sendiri ini juga bagus ya trennya. Berarti kalau secara trennya sendiri masih downtrend, tapi dia sudah terbentuk pola reversal ya, dimana dia sudah terbentuk pola pembalikan dari downtrend ke arah uptrend ya, dimana dia sudah terbentuk pola lower high ya, lowernya semakin lama semakin meninggi, dan di sini juga dia sudah breakout dari area resisten support resisten sebelumnya. Di sini ada support, di sini support, di sini juga ada area resisten, dan hari ini dia sudah nge-breakout ya. Misal kita besok kita mau ambil saham ini, kita masuk di harga 164 dengan cut loss kita maksimalkan di bawah garis MA 200-nya aja sekalian, dengan harapan kita dia bisa sampai ke area resisten selanjutnya di mana ya? Kemungkinan di sini ya. Di sini di harga 176 itu dimana itu adalah area support minor ya, bisa bilang support minor sebelumnya, dengan persentasi kalau kita take profit di harga 176 itu dengan persentasinya 7,32%, dan cut loss kita di harga 159 dengan persentase 3,05% kalau kita masuk di harga penutupan hari ini ya, di harga 164 dengan resisten kita di harga 176 ya. Dan ada kemungkinan kalau dia berhasil breakout area ini atau closingnya di atas harga 176, kita bisa tahan dulu. Dia ada kemungkinan akan sampai ke area sini di harga 187 ya, dimana ini adalah area resisten selanjutnya. Oke, jadi ada persentasinya adalah 14,02% kalau kita masuk di harga 164. Oke, seperti itu ya untuk WMUU ini, berarti sudah mulai menarik. Dari sini juga, kalau dari sini juga dia sudah mendekati area resisten 69 ya, dimana di sini sebelumnya adalah area rejection dari RSI-nya. Oke, kemungkinan dia akan kembali retest atau lanjut naik ya. Tapi kalau dari sini ada kemungkinan ya, semoga aja dia bisa sampai ke area resisten ini. Oke, seperti itu ya. Tentu aja kalau kita masuk, tentu jangan lupa dengan batasan cut loss kita ya. Kalau dia tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ya udah kita keluar dulu, jangan bertahan. Kalau kita bertahan, nanti kita malah loss kita akan semakin banyak dan semakin tebal, dan kita akhirnya nyangkut karena nggak berani untuk cut loss dari saham itu. Oke, jadi sekian aja, berarti sudah 7 saham kita analisis, kita lihat bagaimana pergerakan saham-saham ini. Ada yang beberapa yang ARB, dan ada juga yang beberapa gantung masih tertahan di area resistennya. Tinggal kita tunggu dia breakout dari resisten ataukah dia akan kembali ke area supportnya. Oke, seperti itu aja. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk kalian yang melihat video ini bisa like dan komen terserah di bawah apa aja untuk membantu saya mengembangkan channel ini. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.